استمعوا وأنصتوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور سيد المبارك وسيد المغفرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Idul Fitri yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa perjalanan waktu, pergantian detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan. Baru-baru saja kita memasuki bulan suci Ramadan. Baru-baru saja kita sambut Ramadan dengan ucapan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai engkau bulan Ramadan.
Selamat datang wahai engkau bulan yang penuh dengan berkah. Selamat datang wahai engkau bulan yang penuh dengan ampunan. Pada hari ini, mau tidak mau kita harus berucap, selamat tinggal wahai engkau bulan yang penuh dengan rahmat. Selamat jalan wahai engkau bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Engkau telah pergi menghadap kepada Allah, melaporkan segala amal ibadah yang telah kami kerjakan selama bulan Ramadan. Maka beruntunglah hamba-hamba Allah yang diberi umur panjang oleh Allah mendapati Ramadan, lalu kemudian mempergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya untuk meraih kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Karena kata Rasulullah, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan karena iman semata-mata mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampunkanlah dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi sebaliknya hadirin, sungguh celaka hamba Allah yang diberi umur panjang oleh Allah, berjumpa dengan Ramadan tapi menyanyiakan waktunya dalam bulan Ramadan. Maka malaikat Jibril datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Bu'dun ya Muhammad, sungguh celaka wahai Muhammad, man adraka Ramadan falam yuwafallahu." Sungguh celaka wahai Muhammad, umatmu yang diberi umur panjang oleh Allah berjumpa dengan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan hadirnya Ramadan dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah, kalau dengan hadirnya Ramadan tidak menjadikan kita sebagai hamba yang lebih taat kepada Allah, lalu dengan bulan semulia apalagi yang harus Allah hadirkan agar kita menjadi hamba yang lebih taat, agar kita menjadi hamba yang bersih dari yang namanya dosa-dosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjalanan waktu, pergantian detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, hadirin, itu seakan-akan memberikan nasihat kepada kita semua yang hadir, bahwa kita yang hari ini merasakan nikmatnya sehat, akan datang masa di mana penyakit akan menghampiri kita. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya harta yang banyak, akan datang masa di mana harta akan pergi meninggalkan kita, atau kitalah yang akan lebih dahulu meninggalkan harta kita. Dan tidak ada satupun yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah kecuali harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hikmah mengapa seluruh kain kafan yang ada di dunia tidak memiliki kantong. Itu sebagai isyarat bahwa ketika kita mati, tidak ada satupun harta yang bisa kita bawa kecuali yang sudah kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya hidup, akan datang masa hadirin, cepat atau lambat, mau tidak mau, kematian akan menjemput kita. Kematian tak pernah memandang apakah kita masih muda atau tua. Kematian tidak pernah memandang apakah kita kaya atau miskin. Kematian tidak pernah memandang apakah kita berpangkat atau tidak berpangkat. Kematian tidak pernah memandang apakah kita sehat atau sakit. Yang pastinya kata Allah, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang datang menjemput, tidak bisa diundur-undur, tidak bisa dimajukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, syarat mati tidak mesti sakit. Betapa banyak yang sehat lebih dahulu meninggal dibandingkan yang sakit.
Syarat mati tidak mesti tua, karena betapa banyak yang muda lebih dahulu meninggal dibandingkan yang tua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, perasaan kita umat Islam seperti halnya yang dirasakan oleh para sahabat ketika turun ayat yang terakhir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Maidah ayat 3. Kata Allah, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, telah kusempurnakan nikmatku untukmu, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Hadirin, ketika turun ayat ini, seluruh umat Islam pada saat itu, seluruh sahabat yang berkumpul pada saat itu, semuanya bersukaria, semuanya bergembira menyambut kedatangan ayat ini. Kenapa? Karena turunnya ayat ini menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam. Islam menjadi agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bergembira. Tapi di tengah-tengah kegembiraan itu, ada salah seorang sahabat yang duduk menangis tersedu-sedu. Dialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para sahabat bertanya, "Wahai Sayyidina Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Tidakkah engkau merasa bahagia dengan turunnya ayat ini? Menunjukkan akan kesempurnaan Islam. Agama Allah menjadi agama yang paling mulia di muka bumi." Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Aku bahagia, aku bergembira, aku bersyukur dengan turunnya ayat ini menjadi isyarat akan kesempurnaan Islam. Tapi ingatlah wahai sahabatku, dengan sempurnanya Islam itu artinya telah sempurnalah tugasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi. Itu artinya tidak lama lagi Rasulullah yang kita cintai akan pergi meninggalkan kita." Maka pada saat itu sahabat yang mendengarkan pernyataan Abu Bakar As-Siddiq semuanya menangis tersedu-sedu mendengarkan pernyataan Abu Bakar. Maka demikianlah hadirin, pada kesempatan ini tentu kita berbahagia, tentu kita semua senang, tentu kita semua bersuka cita, karena pada hari raya Idul Fitri ini adalah isyarat akan kemenangan kita melawan musuh yang paling dahsyat, yaitu hawa nafsu kita. Yang mana kata Rasulullah ketika pulang dari perang Badar, di hadapan para sahabatnya Rasulullah mengatakan, "Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar." Kita baru saja pulang dari perang kecil dan akan menuju pada peperangan yang besar. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Manakah gerangan jihad yang paling besar itu wahai Rasul? Jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. 1 bulan lamanya di dalam bulan Ramadan kita telah berhasil mengalahkan musuh yang paling dahsyat, yaitu hawa nafsu kita. Tentu kita bersyukur hadirin, tentu kita berbahagia. Akan tetapi jauh dari lubuk hati kita yang paling dalam, pada hari ini tentu orang-orang beriman akan menangis. Kenapa? Dengan hadirnya hari raya Idul Fitri, itu artinya telah sempurnalah ibadah Ramadan kita, menjadi isyarat bahwa Ramadan betul-betul telah pergi meninggalkan kita. Dan sedihnya lagi, tak satu pun di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan yang akan datang. Coba kita lihat di depan, di belakang, samping, kanan, kiri kita, betapa banyak di antara keluarga kita
Mungkin ayah ibu kita, mungkin istri kita, mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita pada bulan Ramadan yang lalu, pada Idul Fitri tahun lalu, mereka masih bersama dengan kita duduk merasakan indahnya Idul Fitri. Dan tetapi pada hari ini mereka sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita, karena mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Pada hari ini hadirin, marilah kita memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali akan segala dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa, tapi sebaik-baiknya hamba yang berdosa adalah hamba yang senantiasa memohon ampun kepada Allah tatkala ia melakukan yang namanya dosa. Harus kita sadar, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, yakinlah bahwa cinta dan kasih sayang Allah jauh lebih besar dibandingkan dosa-dosa yang kita lakukan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa sama saja tidak pernah melakukan yang namanya dosa. Ibadah Ramadan yang kita lakukan itu menghapuskan dosa-dosa kita yang hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa yang hubungannya kepada sesama manusia itu belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tepat pada tanggal 1 Syawal ketika Rasulullah naik di atas mimbar, Rasulullah mengucap amin, amin, amin. Ketika sahabat bertanya, ada apa gerangan wahai Rasul engkau mengucap amin 3 kali? Maka kata Rasulullah, baru-baru saja malaikat Jibril datang kepadaku lalu kemudian berdoa dengan 3 permintaan. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah, wahai Allah, jangan engkau terima ibadah Ramadan dan puasanya seorang istri yang durhaka pada suaminya. Kata Rasulullah, amin. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril berdoa, wahai Allah, jangan engkau terima ibadah Ramadan dan puasanya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kata Rasulullah, amin. Doa yang ketiga, wahai Allah, jangan engkau terima ibadah Ramadan dan puasanya hambamu yang memutuskan silaturahim, yang tidak bagus hubungannya antara satu dengan yang lain. Maka hadirin, pada kesempatan ini marilah kita saling sadar bahwa kita ini manusia biasa, tempatnya adalah dosa dan kesalahan. Di antara kita pasti banyak yang salah, di antara kita pasti ada seringkali terjadi kesalahpahaman. Yang paling penting adalah sebaiknya kita sering-sering merasa diri salah dibandingkan banyak-banyak merasa diri soleh. Karena merasa diri salah itu soleh, tapi merasa diri saleh itu adalah sebuah kesalahan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian pula hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentu pada hari ini adalah waktu yang paling tepat bagi kita untuk menumpahkan air mata kita, air penyesalan, betapa besar dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada ayah ibu kita. Kita yang menjadi saksi hadirin, ayah ibu kita adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Ayah kita pergi pagi, pulang malam, bahkan kadang tidak pulang demi untuk mencari nafkah untuk kita anak-anaknya.
Betapa banyak seorang ayah yang kadang rela tidak makan, yang penting istri dan anak-anaknya bisa makan. Betapa banyak seorang ayah rela tidak tidur, yang penting istri dan anak-anaknya bisa tidur dengan nyenyak. Betapa banyak seorang ayah pergi mencari nafkah dalam keadaan selamat, tapi pulang dalam keadaan mayat. Begitulah pengorbanan seorang ayah demi untuk melihat istri dan anak-anaknya bahagia. Belum lagi pengorbanan seorang ibu yang begitu besar pengorbanannya kepada kita anak-anaknya. 9 bulan kita berada dalam rahimnya. Betapa sering dia tidak enak makannya karena kita berada dalam rahimnya. Betapa sering tidak enak tidurnya karena kita berada dalam rahimnya. Dan puncak penderitaan seorang ibu ketika hendak melahirkan kita, mengalir deras air matanya menahan sakit, mengalir deras keringatnya menahan sakit, mengalir deras darahnya dalam melahirkan kita. Bahkan andai kata seorang ibu diberi pilihan antara keselamatan anaknya dan keselamatan dirinya, tanpa ragu sedikit pun seorang ibu akan berdoa kepada Allah, wahai Allah, aku rela mati wahai Allah, yang penting anakku bisa terlahir dengan selamat agar bisa menikmati indahnya dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apa yang sering kali kita lakukan anak-anak dalam membalas jasa-jasa ayah ibu kita? Betapa sering kita bentak mereka, betapa sering kita marahi ayah ibu kita, betapa sering kita permalukan ayah ibu kita. Bahkan tidak sedikit saat ini anak yang tega memukul ayah ibunya. Betapa banyak saat ini anak yang tega membunuh ayah ibunya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Cintanya Allah terletak pada cintanya orang tua, dan bencinya Allah terletak pada bencinya ayah ibumu. Kita belajar pada kisah seorang anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah. Kenapa? Karena dia memiliki seorang ibu yang dia senantiasa jaga, seorang ibu yang lagi lumpuh, seorang ibu yang lagi buta. Suatu ketika sang ibu berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang Uwais, seakan-akan ajal tidak lama lagi menjemput ibu. Wahai anakku, ada satu permintaan ibu, wahai anakku, sekiranya engkau bisa menepatinya, wahai anakku. Kata Uwais Al-Qarni, apa itu wahai ibu? Kata sang ibu, wahai anak, aku ingin sekali berangkat ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Maka tanpa ragu sedikit pun sang Uwais Al-Qarni adalah seorang pemuda miskin tak punya apa-apa. Ia kemudian berkata kepada ibunya, demi Allah wahai ibu, akan kuwujudkan permintaanmu wahai ibu. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Tidak memiliki uang sama sekali, tidak memiliki biaya. Ibu yang sedang lumpuh, ibu yang sedang buta. Uwais Al-Qarni mengambil seekor anak sapi. Dia angkat setiap pagi, naik ke atas gunung, turun gunung, setiap hari mengangkat seekor sapi, naik gunung, turun gunung, hingga 8 bulan lamanya, hingga tiba musim haji. Ototnya kuat, ototnya kekar, karena seringkali mengangkat seekor sapi naik turun gunung. Kata orang, sudah gila ini Uwais Al-Qarni, mengapa seekor sapi diangkat naik di atas gunung turun gunung?
Lalu apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni menggendong ibunya dari Yaman ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, tawaf di Baitullah, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Di depan Ka'bah ia berdoa kepada Allah, wahai Allah, panjangkan umur taat ibuku, wahai Allah, selamatkan ia, jauhkan ia dari penderitaan, wahai Allah, masukkan ia ke dalam syurgamu. Sampai ibunya pun menangis, wahai anakku Uwais, sudah cukup baktimu kepada ibu, wahai Uwais, sudah cukup engkau mendoakan ibu, wahai Uwais. Doakan dirimu, wahai anakku, doakan keselamatan dirimu kepada Allah, wahai anakku. Apa kata Uwais? Wahai ibu, demi Allah, cukuplah ridhamu, wahai ibu, yang memasukkan aku kelak di dalam surganya Allah. Hingga kemudian Uwais berjumpa dengan sahabat Umar bin Khattab. Uwais bertanya kepada sahabat Uwais bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, wahai sahabat Umar, aku telah menggendong ibuku dari Yaman ke kota Mekah. Apakah aku sudah membalas jasa-jasa pengorbanan ibuku? Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Satu napas, satu hentakan napas ibumu dan setetes air susu ibumu, itu belum ada apa-apanya pengorbananmu dibandingkan satu hentakan napas dan setetes air susu ibumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karenanya, bagi kita yang sampai hari ini masih ada ayah ibu kita, berbuat baiklah kepada mereka. Buktikan bakti terbaik kita kepada ayah ibu kita. Karena akan datang masa di mana kita masih mau merasakan peluk hangat mereka, masih mau merasakan canda tawa mereka. Akan tetapi tidak ada lagi waktu. Kalau bukan kita yang lebih dahulu meninggalkannya, merekalah yang akan lebih dahulu meninggalkan kita. Betapa banyak sekarang anak yang sudah sukses, bagus rumahnya, besar rumahnya, tapi ia menjadikan ayah ibunya sebagai pembantu. Lebih enak, lebih mahal makanan kucingnya dibandingkan makanan orang tuanya. Lebih mahal, lebih bagus kandang kucingnya dibandingkan tempat tidur ayah ibunya. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Kalau kita durhaka kepada ayah ibu, dimanapun kita mencari kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat, tidak akan kita temukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam firman Allah dikatakan, duribat alaihimud dhillatu aina ma thuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah senantiasa menghukum seluruh manusia kecuali manusia yang bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagus hubungannya kepada sesama manusia. Terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis Rasul dikatakan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba yang rabbani, jangan menjadi hamba yang ramadhani. Hamba yang ramadhani, dia taat kepada Allah, dia rajin salat, dia rajin baca Quran, dia rajin melaksanakan ibadah hanya ketika bulan Ramadan datang. Tapi ketika Ramadan telah berlalu, maka ketaatannya, ibadahnya pun ikut berlalu seiring dengan kepergian Ramadan. Tapi hamba yang rabbani adalah hamba yang meskipun Ramadan telah pergi, akan tetapi ibadah dan ketaatannya tidak ikut pergi dengan seiring kepergian Ramadan. Karena yang dia sembah bukanlah Ramadan, tapi yang dia sembah tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasul katakan, man shama ramadhana thumma ba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dahr. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, full satu bulan Ramadan,
Tsumma ba'ahu sittan min Syawal. Kemudian menambahkan 6 hari di bulan Syawal. Jadi kita sudah puasa 1 bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawal kita tambahkan 6 hari. Kana kasyamid dahr, maka sama kalau dia berpuasa selama 1 tahun. Kalau itu terus kita lakukan, tahun depan kita lakukan puasa Ramadan tambah 6 hari, maka sama saja kalau kita melakukan puasa sepanjang hidup kita. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan berberkah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. يا Allah, ampunkan kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangi kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sembunyikan aib kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat derajat kami umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami wahai Allah.
dosa-dosa ayah ibu kami, wahai Allah. Sayangi ayah ibu kami, ya Allah. Panjangkan umur taat ibu kami, wahai Allah. Panjangkan umur taat ayah kami, wahai Allah. Jangan Engkau berikan penderitaan dalam hidupnya, wahai Allah. Karena mereka sudah terlalu jauh menderita dalam melahirkan dan membesarkan kami. Dan teruntuk ayah ibu kami yang sudah berada di alam kubur, jangan Engkau siksa, wahai Allah. Jangan Engkau azab, wahai Allah. Tempatkan kuburannya di antara taman-taman surgamu. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahum raudatan min riyadil jannah. Wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang saleh, anak-anak yang akhlaknya sebagaimana akhlaknya Rasulullah, sabarnya sebagaimana sabarnya Rasulullah, syukurnya sebagaimana syukurnya Rasulullah, suksesnya sebagaimana suksesnya baginda Rasulullah. Anak yang menjadi anugerah di dunia dan di akhirat. Jangan Engkau hadirkan anak yang menjadi musibah untuk kami di dunia dan di akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wahai Allah, jangan Engkau jadikan Ramadan yang lalu ini adalah Ramadan terakhir kami, wahai Allah. Panjangkan umur kami untuk bisa sampai bulan Ramadan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Akhirul kalam, Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.